Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah meteorologi laut. Kali ini saya mencoba untuk membahas bagaimana kita mengetahui kondisi cuaca esok hari dan 7 hari ke depan, ya. Tentu saja untuk membuat prediksi cuaca itu menggunakan rumusan-rumusan, persamaan-persamaan, ya. Ya, dalam hal ini rumusan Navier-Stokes dalam mekanika fluida, ya, dan juga mengaplikasikan hukum-hukum kekekalan dalam konsep fisika seperti hukum kekekalan massa dan momentum, ya. Namun, ya, terlepas dari hal teoritik, ya, banyak laman-laman web, ya, dari badan-badan atau agensi-agensi yang menangani layanan cuaca, mereka menyediakan, ya, sudah menyediakan, ya, informasi layanan cuaca, ya, keadaan cuaca hari ini dan juga prediksi cuaca dalam 7 hari mendatang, ya. Jadi selama 7 hari tersebut kita dapat mengetahui bagaimana kondisi cuaca di suatu wilayah, ya. Katakanlah seperti di Banda Aceh. Nah, untuk mengetahui kondisi cuaca serta prediksi cuaca dalam 7 hari ke depan, dalam 3 atau 7 hari ke depan, ya, kita dapat mengakses, ya, layanan informasi cuaca yang disediakan oleh Meteoblue, ya. Caranya tentu kita googling, ya, Meteoblue. Kemudian kita setelah kita temukan, ya, laman atau, ya, link yang menunjukkan layanan informasi cuaca Meteoblue, kita klik, ya, www.meteoblue.com, ya. Dengan menggunakan layanan informasi cuaca dari Meteoblue, kita dapat memprediksi kondisi cuaca, ya, termasuk juga parameter-parameter atau variabel-variabel cuaca seperti tekanan, angin, kelembaban, serta suhu, ya, di masa yang akan datang, dalam hal ini dalam 3 atau 7 hari ke depan, ya. Jadi coba kita explore, ya, layanan informasi yang disediakan oleh Meteoblue, ya. Jadi ini sebuah agensi, ya, private atau swasta dari Prancis yang digunakan untuk membuat atau mengetahui kondisi cuaca ke depan dalam 1, 2, 3 hingga 7 hari mendatang, ya. Jadi katakanlah kita ingin mengetahui bagaimana kondisi cuaca di Banda Aceh, ya. Jadi kita bisa mulai, ya, searching di location search, ya. Kita ketik Banda Aceh. Coba kita ketik Banda Aceh. Banda Aceh. Dan kita temukan, ya, ini kondisi cuaca pada hari Senin, Selasa, Rabu hingga hari Minggu tanggal berapa? Tanggal 8 November, ya. Hingga tanggal 8 November. Jadi untuk hari ini, hari Senin, katakanlah tanggal 2 November,
itu suhu maksimum mencapai 34 derajat Celcius, sementara suhu minimum 24 derajat Celcius ya. Jadi ini di bawah suhu minimum, tertera kecepatan angin ya, dan juga curah hujan ya. Kalau kita perhatikan di sini ada vektor angin menunjukkan arah arah tenggara ya. Jadi angin bertiup menuju ke tenggara atau sering pula disebut dengan angin barat laut. Ingat, angin itu ketika dikatakan angin barat laut berarti angin dari arah barat laut menuju ke tenggara ya. Namun disebut dengan angin barat laut ya. Kalau kita perhatikan kisaran curah hujannya itu 0 sampai 10 mm. Nah, jika kita ingin mengetahui berapa banyak jumlah air yang ada di Banda Aceh dengan nilai curah hujan berkisar antara 0 sampai 10 mm, caranya adalah kita kalikan nilai curah hujan dengan luas wilayah Banda Aceh ya, dalam satuan meter persegi. Sehingga kita dapatkan volume air ya, jika air tersebut tidak menyerap ke dalam tanah dan juga tidak mengalir ya. Itulah yang disebut dengan volume air hujan, satuannya meter kubik. Nah, tidak hanya kondisi cuaca hari ini, tapi kita juga dapat mengetahui kondisi cuaca pada hari Selasa, Rabu, hingga hari Sabtu dan Minggu ya. Kemudian kita juga dapat mengetahui kondisi cuaca per 3 jaman ya. Jadi juga disediakan informasi cuaca dalam rentang waktu 3 jaman ya, dari jam 3 dini hari, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 15 sore, jam 18 petang ya, jelang malam, kemudian jam 21 dan jam 00 tengah malam ya. Parameter atau informasi cuaca ya yang disediakan seperti suhu ya, suhu yang kita rasakan ya, arah angin, kecepatan angin dalam satuan kilometer per jam, kemudian precipitation per 3 jam. Precipitation itu kalau di tropis kita sebut dengan curah hujan. Kalau di lintang menengah dan lintang tinggi, presipitasi dapat berupa salju ya. Kemudian kita juga mengetahui peluang hujan ya dalam satuan persen ya. Jadi selama perubahan kondisi atmosfer 3 jaman, kita dapat mengetahui berapa peluang terjadinya hujan ya. Dalam hal ini di hari Senin kita lihat ya, kita amati bahwa peluang hujan tertinggi itu bernilai 85% akan terjadi pada jam 6 petang hari ya, jelang malam. Kita tunggu saja apakah benar, apakah informasi perakiraan cuaca ini benar ya, atau sesuai dengan validasi di lapangan ya. Tentu kita lihat bagaimana kondisi cuaca nanti di jam 6 sore jelang petang. Apakah akan turun hujan, karena diprediksi hujan akan turun dengan peluang sebesar 85% ya. Kemudian kita juga dapat mengetahui rain spot ya. Jadi ini lingkaran kecil di tengah, ini menandakan atau menunjukkan di mana kota Banda Aceh tersebut berada ya, berada di tengah ya. Dan ini adalah jangkauannya ya, rain spot ya, dalam rentang waktu 55 km. Jadi kita bisa perhatikan nanti jam 6 sore itu di mana hujan akan turun ya, dengan peluang 85%. Kalau kita perhatikan di sini ya, hujan tertinggi akan turun di bahagian tenggara
Banda Aceh ya. Jadi lingkaran kecil di tengah ini adalah kota Banda Aceh, sementara bahagian kanannya itu menunjukkan bahagian barat Banda Aceh, bahagian kiri menunjukkan bahagian timur kota Banda Aceh, sementara di atas dan di bawah adalah bagian utara dan selatan kota Banda Aceh. Tentu saja kalau kita mengacu dengan arah mata angin, kita dapat mengetahui bahwa di Tenggara ya pada jam 6 sore dengan peluang hujan 85% itu akan turun di bahagian tenggara kota Banda Aceh. Oke. Tidak hanya parameter cuaca tapi juga kita dapat memprediksi ya parameter ocean ya, dalam hal ini tinggi gelombang dan juga arah ya. Selama 3 jaman ya, dalam rentang waktu 3 jaman kita dapat mengetahui seberapa tinggi gelombang yang berada di perairan sekitar Banda Aceh ya. Kalau kita perhatikan ya pada jam 6 petang itu akan menunjukkan gelombang dengan tinggi terbesar ya, berkisar atau sekitar 1,6 meter dalam arah menuju ke timur laut ya. Jadi prediksi cuaca ini ya dihasilkan melalui pemodelan komputer ya, pemodelan cuaca. Jadi pemodelan cuaca dibangkitkan oleh persamaan status, persamaan keadaan yang juga disebut dengan persamaan Navier-Stokes ya. Dan menerapkan hukum-hukum kekekalan fisika seperti hukum kekekalan momentum dan massa ya. Nah, kalau kita perhatikan tidak hanya informasi suhu, kelembaban, curah hujan, namun kita dapat mengetahui informasi radiasi matahari ya. Jam berapa matahari terbit, jam berapa matahari terbenam, serta tekanan di permukaan di kota Banda Aceh ya. Kemudian ini kita juga memperoleh informasi meteogram selama 5 hari di kota Banda Aceh ya. Informasinya berupa suhu ya untuk setiap jam, dalam hal ini 6 jaman setiap hari ya. Kemudian juga presipitasi atau curah hujan serta arah dan kecepatan angin. Kemudian informasi yang bisa kita peroleh dapat kita ketahui di bahagian kiri ini ya. Jadi prediksi cuaca selama 7 hari, prediksi cuaca selama 14 hari, namun biasanya untuk prediksi cuaca yang akurat atau kurang lebih ya mendekati kenyataan di lapangan itu prediksi cuaca selama 7 hari ya. Dari sini kita juga dapat melihat ya citra satelit ya untuk wilayah tidak hanya Banda Aceh ya, namun juga di setiap wilayah di Provinsi Aceh ya. Datanya itu terekam setiap 10 menit ya. Kalau kita perhatikan di sini dari jam 14.50, kemudian jam 15, jam 15.10, jam 15.20, 15.30, 15.40, 15.50 dan 16 ya. Nah, kita dapat mengetahui pergerakan awan ya. Nah, ya. Pergerakan awan ini juga mengikuti angin ya. Sebagaimana diinformasikan di atas bahwa di Banda Aceh mengalami angin menuju ke tenggara ya dari barat laut. Nah, kalau kita perhatikan juga gerakannya itu secara umum ya, angin bergerak menuju barat ya dari timur. Sering disebut pula angin timuran ya. Pada bulan-bulan seperti bulan November, Desember dan Januari secara umum angin timuran bertiup di wilayah Aceh ya. Nah, semakin putih warna awan itu menandakan
semakin tebal ya awan di atas, tidak hanya di Kota Banda Aceh, namun juga di wilayah Provinsi Aceh ya, semakin putih semakin tebal awannya. Nah, untuk mengetahui apakah ada awan cumulonimbus di antara tutupan awan ini ya, kita dapat mengakses halaman web BMKG dengan alamat di satelit.bmkg.go.id. Sebelumnya saya ingin mengecek apakah rekaman ini masih berjalan. Oke. Nah, dari website BMKG ya dengan alamat di satelit.bmkg.go.id kita dapat melihat ya pertumbuhan awan cumulonimbus. Nah, jadi awan-awan yang berwarna putih ya mengelompok ya. Jadi awan yang berkumpul mengelompok ya dan warnanya itu putih ya. Bahkan ada yang berwarna merah di pusat. Itu menunjukkan suhu di dalam awan yang sangat dingin sekali ya. Kalau kita perhatikan itu di sini ya legendanya nilai merah itu suhunya bisa mencapai minus 100 derajat Celcius ya. 100 derajat Celcius. Warna putih saja itu bernilai suhunya minus 75 ya. Berkisar antara minus 69 hingga 75 derajat Celcius ya. Jadi cukup dingin dan seperti kuliah saya sebelumnya ya, semakin dingin suhu di dalam awan itu potensi bencana hidrometeorologis seperti banjir, diikuti longsor ya, kemudian puting beliung, kemudian hujan es, kemudian petir ya, itu besar peluang untuk terjadi ya. Nah, kalau kita perhatikan di Aceh ya, pertumbuhan awan cumulonimbus tidak terlihat, tidak tampak ya. Hanya saja wilayah Nanggro Aceh Darussalam ini ditutupi awan. Inilah mengapa kita amati di luar ya. Kondisi cuaca tampak mendung di atas Kota Banda Aceh. Boleh jadi di hampir seluruh wilayah di Provinsi Aceh. Nah, ini merupakan peta satelit inframerah ya atau citra satelit infrared ya diperoleh dari satelit Himawari. Himawari itu artinya bunga matahari. Jadi satelit Jepang ya yang merekam kondisi awan. Dari kondisi awan kita dapat mengetahui bagaimana kondisi cuaca di suatu wilayah ya. Jadi ini dalam UTC ya. Artinya kita masih harus mengkonversinya dalam waktu Indonesia Barat ya atau GMT plus 7. Jadi kita tambah 7. Di sini disebutkan jam 9:10 waktu UTC ya. Jadi kalau kita sesuaikan dengan jam di Indonesia, waktu Indonesia bagian Barat, kita tambahkan 7 jam ya. Sehingga kita peroleh ya, jam di Indonesia itu menunjukkan pukul 16:10 waktu Indonesia Barat ya. Nah ini, di bagian Barat ya di Provinsi Aceh, tertutup awan ya, tutupan awan meliputi hampir atau seluruh wilayah Provinsi Aceh, namun tidak ditemukan awan konvektif atau awan cumulonimbus di dalam tutupan awan tersebut ya. Jadi awan cumulonimbus dapat diperhatikan ada kelompok-kelompok awan ya seperti ini, kelompok-kelompok awan yang berwarna putih ya, menunjukkan suhu di dalam awan. Demikian.
Nah, untuk lebih jelasnya ini sudah diproses ya. Jadi citra satelit inframerah tadi kemudian diproses sehingga kita dapat mengetahui jenis-jenis awan di sini yang berwarna merah. Ini adalah awan cumulonimbus ya. Awan cumulonimbus. Kalau kita perhatikan di Provinsi Aceh ya, ada bibit awan cumulonimbus itu di wilayah timur Provinsi Aceh dan juga di pantai utara ya, Provinsi Aceh yang berwarna merah. Di dalam tutupan awan yang menutup wilayah Provinsi Aceh. Nah ini. Dan itu menandakan bahwa di situ berpeluang terjadi hujan ya, hujan. Boleh jadi diikuti pula dengan angin kencang. Oleh karenanya kita dapat mengeluarkan informasi peringatan dini dengan merujuk kondisi awan ya, dalam hal ini awan cumulonimbus ya. Jadi di wilayah lain di Indonesia jika memperlihatkan warna merah ya, itu menandakan sedang terbentuk awan cumulonimbus yang berpotensi besar terjadi bahaya hidrometeorologis ya. Kemudian data Himawari ya, satelit Himawari tersebut masih dapat diproses sehingga kita dapat mengetahui potensi curah hujan ya, potensi curah hujan. Kalau tadi jenis awannya dapat kita ketahui ya dari satelit Himawari, terutama dari pemrosesan citra satelit infrared. Dari sana kita juga dapat memperoleh informasi terkait dengan potensi curah hujan di wilayah Aceh. Ya, kalau kita ingin memfokuskan perhatian kita di Provinsi Aceh ya. Jadi kalau kita perhatikan dari tutupan awan tersebut ya, potensi hujan yang terjadi itu adalah ringan ya. Sementara kalau nilainya hijau itu moderat. Sementara kalau nilainya, kalau warnanya kuning dan merah itu menandakan peluang hujan atau curah hujan yang turun itu boleh jadi lebat bahkan sangat lebat ya kalau dia berwarna merah. Sementara kalau berwarna kuning ya, itu menandakan curah hujan turun dengan lebat. Kalau berwarna biru terang seperti ini ya, ini curah hujan yang turun berpotensi ringan ya. Artinya hujan ringan, hujan tidak turun dalam jumlah yang besar ya, seperti halnya hujan lebat dan sangat lebat. Jadi itu ya dari citra satelit inframerah tadi kita bisa proses lagi sehingga memperoleh jenis awan dan juga potensi curah hujan yang turun di sebuah wilayah ya. Nah, ini terkait dengan pembentukan awan cumulus serta cumulonimbus ya, yang berwarna merah. Bintik-bintik ini peluang terbentuknya awan cumulonimbus ya. Sementara yang berwarna putih adalah awan cumulus. Nah, ini vektor angin ya, di overlay dengan data satelit ya yang menampakkan kondisi perawanan di Indonesia. Jika kita ingin fokus di Aceh ya, ini ya seperti saya sebut tadi di Banda Aceh angin timur laut ya, itu sedang bertiup di atas kota Banda Aceh ya, sesuai dengan vektor angin ya yang ditujukan oleh peta satelit juga ya, atau citra satelit. Jadi anginnya bertiup dari arah timur laut ya, menuju ke tenggara. Nah ini. Jadi dengan mengamati kondisi perawanan di sebuah wilayah ya,
dengan citra satelit infrared, ya, kita dapat membuat turunan sehingga kita memperoleh jenis awan tadi, ya, jenis awan, apakah awan cumulonimbus, ya, yang sangat diwaspadai, ya, apakah awan cumulus, awan stratocumulus, ya, atau hanya awan stratus, ya. Ini tergolong ke dalam awan rendah, ya. Sementara awan menengah, ya. Kemudian juga ada awan tinggi, ya. Dan awan cumulonimbus ini terjadi dari permukaan, ya, terbentuk dari permukaan hingga mencapai lapisan stratosfer pada ketinggian 12.000 meter di atas permukaan laut, ya. Jadi ketika awan cumulonimbus ini terbentuk, dia akan menjulang hingga jauh di angkasa, ya. Nah, ini. Kemudian ini khusus untuk wilayah Jabodetabek, ya. Jadi untuk memonitor kondisi cuaca di Jabodetabek, mereka juga menggunakan citra satelit infrared, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini sedang terbentuk awan cumulonimbus di Bogor, ya. Kita lihat ini di tengah warnanya itu mencapai minus 80 hingga minus 100 derajat Celcius. Jadi cukup dingin, dan di sana bisa kita pastikan sedang terjadi hujan sangat lebat, ya. Nah, ini kita perhatikan di sini. Jika citra satelit tadi, ya, citra satelit inframerah tadi kita proses sehingga kita dapat mengetahui, ya, peluang atau potensi terjadinya hujan di wilayah tersebut, ya. Kalau dia berwarna merah ini sangat lebat, warna kuning itu adalah lebat, ya. Sesuai dengan citra satelit inframerah yang saya tunjukkan sebelumnya untuk wilayah Jabodetabek, ya. Oke, ini peta satelit atau citra satelit yang dapat digunakan, ya, untuk informasi peringatan dini. Jadi ingat, dari citra satelit inframerah ini kita dapat menurunkan sehingga kita dapat memperoleh jenis-jenis awan serta peluang terbentuknya hujan di sebuah wilayah, ya. Kembali lagi kita ke MeteoBlue, ya. Kita juga dapat mengamati peta cuaca, ya. Nah, peta cuaca di sini di bagian kanan ini tersedia, ya, berbagai macam fitur di bagian kanan disediakan berbagai macam fitur, ya. Apakah kita ingin mengetahui kondisi awan di Provinsi Aceh, ya, atau informasi satelit dan juga tekanan, ya, informasi suhu, ya, juga dapat kita ketahui. Kemudian juga angin, ya, kecepatan angin dan arahnya juga dapat kita ketahui sebagaimana yang saya sebut tadi, ya, angin timur laut itu bertiup di atas kota Banda Aceh, ya. Kita dapat melihat di sini vektor anginnya menuju ke tenggara. Sementara kita juga dapat mengetahui informasi terkait dengan wind gust, artinya angin dengan kecepatan tinggi, ya. Kemudian kita juga dapat mengetahui peluang terbentuknya hujan di Provinsi Aceh, ya. Jadi untuk jam 6 itu berpeluang turun hujan, ya. Tidak hanya di Banda Aceh, namun kalau kita perhatikan di sini, ya, yang warna merah ini memiliki peluang besar untuk terjadi atau turunnya hujan. Jadi kalau kita perhatikan ini di bagian tengah Aceh
itu berpeluang besar terbentuk atau hujan turun di sana ya. Nah, ini untuk hari Senin kita dapat mengetahui bagaimana kondisi di hari-hari selanjutnya sampai dengan hari Sabtu ya. Per 3 jaman. Jadi katakanlah kita ingin mengetahui kondisi cuaca pada hari Selasa esok ya jam 15 WIB. Nah, kita bisa mengamati di mana peluang terbesar turunnya hujan di wilayah Aceh ya. Dalam hal ini berada di bagian tengah ya atau di Aceh Tengah, Bener Meriah ya, Gayo Lues hingga ke Aceh Utara dan juga di selatan Pidi Jaya ya. Gempang, Tangsel itu berpotensi besar hujan turun di sana ya. Kemudian kita ya prediksi lagi untuk hari Jumat katakanlah ya bertepatan dengan sholat Jumat jam 12 siang ya. Hujan berpotensi turun namun dengan kisaran yang lebih rendah ya. Antara 75 hingga 80% peluang hujan turun pada jam 12 siang di hari Jumat di wilayah tengah Aceh juga ya, di bagian di barat laut ya. Oh maaf, tadi anginnya timur laut. Seharusnya angin barat laut ya. Maaf. Kemudian kita juga dapat mengetahui informasi ketidakstabilan cuaca melalui KP ya atau Leaf Index. Kemudian banyak informasi yang dapat kita peroleh ya di bagian kanan dari peta cuaca ini ya. Jadi peta cuaca ini dihasilkan melalui pemodelan ya. Pemodelan cuaca. Boleh jadi kondisi awalnya itu atau asimilasi data yang digunakan itu menggunakan kombinasi dari remote sensing penginderaan jauh ya, teknik remote sensing atau teknik penginderaan jauh dan juga observasi ya, sehingga hasil pemodelan cuaca ini memiliki akurasi yang baik ya. Nah, banyak informasi yang dapat kita temukan di sini seperti presipitasi atau curah hujan ya dalam 1 jam ya. Kemudian kita juga dapat mengetahui kualitas udara ya di sebuah wilayah ya, bagaimana kondisi SO2, PM10 terkait dengan particulate matter ya. Kemudian PM2,5, NO2, kita juga dapat mengetahui kondisi kualitas udara yang dihasilkan melalui pemodelan cuaca ya. Selain informasi cuaca, kita juga dapat mengetahui kondisi gelombang laut ya, kondisi gelombang laut ya, ketinggian gelombang ya, periode gelombang, termasuk juga arus laut ya, kemudian salinitas muka laut ya, itu juga dapat kita ketahui ya. Dan untuk parameter oceanografi itu tidak dapat diprediksi. Jadi kondisinya adalah kondisi saat ini ya. Yang dapat diprediksi adalah parameter cuaca. Kalau parameter laut, jadi informasi yang kita dapatkan adalah informasi saat ini ya. Kita juga dapat membuat cross section ya. Jadi penampang lintang. Katakanlah bagaimana kondisi cuaca terkait suhu angin di Banda Aceh ya. Namun penampang lintang dalam bentuk penampang lintang atau cross sections. Jadi caranya kita klik di CS, kemudian kita tekan tombol kontrol dan kita gerakkan ya. Ya, dan ini adalah penampang lintang cuaca, kondisi cuaca yang melewati kota Banda Aceh. Jika penampang lintangnya kita
eh, buat ya dari barat daya hingga ke timur laut ya. Jadi nah ini terkait ini pegunungan Bukit Barisan ya. Di sini kita dapat mengetahui kelembaban relatif dan juga tutupan awan ya, cloud cover dan juga kelembaban relatif ya. Untuk setiap lapisan ya, vertikal ke atas ya. Jadi dari permukaan hingga ke lapisan atas kita dapat mengetahui bagaimana kondisi cuaca tidak hanya di permukaan namun juga di lapisan atas ya secara vertikal. Ini Bukit Barisan di barat Kota Banda Aceh dan ini Kota Banda Aceh berada di sini ya. Sementara garis cross section ini saya buat dari barat daya hingga ke timur laut ya. Barat daya di Samudra Hindia hingga ke timur laut di Selat Malaka ini ya. Nah, jadi kita bisa perhatikan kondisi cuaca secara vertikal ya. Dari permukaan hingga ke atas ya. Ini untuk kelembaban relatif dan tutupan awan. Sementara ini adalah untuk suhu. Kalau kita perhatikan suhu di permukaan lebih dingin, suhu di permukaan lebih panas dibandingkan dengan suhu di lapisan atas ya. Sementara untuk kecepatan angin kita perhatikan di sini ya. Di atas ya kecepatan anginnya itu lebih tinggi dibandingkan di permukaan. Namun kita perhatikan ya di permukaan itu walaupun tidak memiliki kecepatan yang besar sebagaimana hal di lapisan atas ya, di permukaan kita mengalami turbulensi ya karena wilayah Banda Aceh itu diapit oleh bukit dan pegunungan tinggi di bahagian barat ya. Jadi angin yang melintas ya itu menimbulkan turbulensi di permukaan ya di Banda Aceh. Inilah mengapa kita ketika keluar ya dan dihembus oleh angin itu anginnya bertiup tidak menentu arah ya. Bahkan dapat berupa turbulensi menuju ke atas ya. Jadi kalau kita perhatikan ya ketika kita jalan-jalan di luar itu anginnya bertiup tidak tentu arah bahkan menimbulkan turbulensi vertikal ke atas ya. Sebagaimana ditunjukkan lewat hasil pemodelan cuaca dari Meteoblue ya. Nah, ini ya, kalau kita perhatikan warnanya juga berbeda ya, dan membentuk batasan ya. Jadi di wilayah permukaan ya, tuh tampak turbulensi ya, walaupun kecepatan anginnya itu tidak sebesar kecepatan angin di lapisan di atasnya gitu ya. Ya kalau kita lihat ini membentuk sebuah batasan ya. Ini juga. Nah, ini bahagian timur Banda Aceh ya. Di pintu masuk Selat Malaka ya, bahagian utara. Sementara ini adalah di Samudra Hindia ya, di bahagian barat Kabupaten Aceh Besar ya. Ini pegunungan Bukit Barisan di bahagian barat dan ini adalah bukit ya di bahagian timur Kota Banda Aceh ya. Di sini. Sementara pegunungan Bukit Barisan berada di bahagian barat dan barat daya. Ya. Jadi kita juga dapat mengetahui ya presipitasi atau curah hujan ya di mana berpotensi turun hujan ya secara penampang lintang, secara cross section itu berada di wilayah pegunungan ya di bahagian barat hingga barat daya Kota Banda Aceh ya. Nah, jadi jika kita membuat penampang lintang, plot penampang lintang, kita dapat mengetahui informasi suhu untuk setiap lapisan dari permukaan hingga ke lapisan atas. Kita dapat mengetahui
kondisi kelembaban ya, tutupan awan juga ya. Dan kita dapat mengetahui informasi kecepatan angin ya, di mana di lapisan atas angin bertiup kencang, namun di lapisan bawah atau lapisan permukaan ya, itu bertiup tidak sebesar lapisan atas ya, bertiup lemah katakanlah atau sedang, namun mengalami turbulensi ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, seperti ada batasan ya, dari lapisan permukaan ya, tengah hingga ke lapisan atas ya. Nah, ini. Lapisan permukaan tidak kencang, namun arahnya tidak menentu yang dapat menimbulkan turbulensi. Bahkan turbulensinya dapat terbentuk secara vertikal ya, vertikal. Dan kita dapat mengetahui ya informasi presipitasi di mana hujan akan turun ya. Dalam hal ini di wilayah pegunungan Bukit Barisan di barat daya kota Banda Aceh ya. Nah, ini. Jadi demikian informasi yang dapat kita peroleh ya dengan memanfaatkan layanan informasi cuaca yang disediakan oleh Meteo Blue. Dalam hal ini prediksi cuaca selama 7 bahkan hingga 14 hari ya. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.